Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menjelaskan materi tentang deret geometri. Ini lanjutan dari barisan geometri ya. Sebelumnya kita belajar barisan geometri, hari ini kita belajar deret geometri. Apa itu deret geometri? Deret geometri itu adalah jumlah dari suku-suku yang ada pada barisan geometri. Nah, jadi kalau kemarin kita kenal barisan geometri itu yang seperti ini ya. Contohnya misal 2 gitu ya, 4, 8, 16 dan seterusnya, dengan rasionya itu 2 gitu ya, dikali 2, ini kesini dikali 2, ini kesini dikali 2 kali 2 dan seterusnya ya, dan seterusnya itu ya. Kita dapati rasionya itu adalah 2 gitu ya, karena di sini dikali 2 kali 2 kali 2 kali 2. Nah, yang dimaksud dengan deret geometri itu adalah jumlah dari suku-suku yang ada pada barisan geometri. Nah, yang dikatakan suku itu yang mana? Ya si 2, 4, 8, 16 ini adalah suku-suku gitu ya. Suku pertama, suku kedua, suku ketiga, suku keempat dan seterusnya. Berarti yang dimaksud dengan deret adalah kita tambahkan. Kalau kita tambahkan, jadi 2 tambah 4 tambah 8 tambah 16 tambah dan seterusnya. Berarti jadi kalau deret geometri berarti bentuknya adalah 2 ditambah 4 ditambah 8 tambah 16 tambah dan seterusnya. Nah, ini ke sini itu tetap dikali 2. Ini ke sini juga tetap dikali 2. Nah, ini juga tetap dikali 2 dan seterusnya dikali 2 gitu ya. Nah, jadi rasionya tetap 2. Yang membedakan adalah kalau yang di atas itu hanya bicara masalah suku kesekian, tapi kalau di deret itu nanyakan jumlah. Jadi misal jumlah gitu ya, contoh gini, misal contoh kalau pertanyaannya itu S4 atau S5 dari ini gitu ya, S5 berarti jumlah 5 suku pertama, artinya gitu S5. Kalau di sini U5-nya itu yaitu 32 gitu ya. Jadi kalau ada U5 ditanyakan, U5-nya berarti 16 dikalikan dengan 2, 32 gitu ya. Nah, kalau S5 berarti jumlah 5 suku pertama gitu. Jadi bukan hanya nanyakan yang di sini isinya berapa gitu, bukan gitu, tapi jumlahnya kita jumlahkan 5 suku pertamanya, suku berurutan mulai dari yang pertama sampai yang kelima. Yang pertama, kedua, ketiga, keempat, kelimanya berarti 32 ya. Berarti 2 tambah 4 tambah 8 tambah 16 tambah 32. Nah, ini semuanya ditambahkan. Berarti hasilnya berapa nih? Hitung ya, 2 tambah 4 itu 6, 6 tambah 8 itu 14, 14 tambah 16 30, 30 tambah 32 itu 62 ini ya. Nah, berarti jawabannya adalah S5-nya adalah 62. Nah, ini kalau angka-angkanya itu sedikit gitu ya. Tapi kalau pertanyaannya udah S7 gitu ya, S10, S12 itu kan berarti banyak. Nah, di sini kita butuh formula atau rumus. Nah, untuk supaya kita tidak makan waktu lama harus nambahkan satu persatu, tapi kita cukup masukkan ke rumus, kita udah bisa dapat hasilnya ini tadi. Nah, jadi formulanya itu ada 2. Sebenarnya rumusnya sama aja ya.
Jadi rumusnya yang pertama itu adalah Sn, kelihatan ya, Sn, n-nya ini diganti nanti sesuai pertanyaannya, A dikali R pangkat N dikurang 1 per R dikurang 1. Nah ini kalau di atas R-nya di depan, bawah juga R-nya di depan. Rumus ini berlaku kalau R-nya itu lebih dari 1 gitu. Nah ada juga rumus satunya lagi ya, Sn sama dengan A buka kurung 1 dikurang R pangkat N. Nah per, kalau satunya di depan berarti 1 juga di depan di bawah, 1 dikurang R. Ini berlaku untuk R-nya itu kurang dari 1. Jadi rumusnya sebenarnya sama ya, cuman dibalik aja. Jadi kita pakai yang ini ketika R-nya itu lebih dari 1. Misal kayak yang tadi ya, R-nya 2, berarti kita pakai rumus yang ini. Kalau R-nya itu kurang dari 1 itu bukan negatif. Ya bisa negatif juga sih. Bisa juga pecahan, misal kurang dari 1 itu setengah, 1/4, 3/4 kayak gitu. Nah itu berarti kurang dari 1. Oke, saya tandain ya. Ini rumusnya yang pertama. Nah ini rumusnya yang kedua. Sama dan kedua. Sekarang kita uji yang soal ini tadi ya. Nah kita kerjain, kalau tadi kan kita manual, tambahkan manual, sekarang kita kerjakan pakai rumus. Kita pakai rumus berarti di sini S5 sama dengan A nya suku pertamanya itu 2 dikali R pangkat N, rasionya itu tadi 2 ya, 2 pangkat N nya ditanyakan 5, 2 kali 5, 2 pangkat 5 dikurang 1 per R nya 2 dikurang 1 sama dengannya ke bawah aja deh, sama dengan 2 dikali 2 pangkat 5 itu kita hitung ini di sini aja, 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 4 8 16 32. Oke, berarti 32 dikurang 1 per 2 kurang 1 hasilnya 1. Berarti 2 dikali 32 dikurang 1 31 per 1. 2 dikali 32 itu hasilnya adalah 62. Kalau dibagi 1 nggak ngaruh ya, hasilnya tetap. Nah, oke, sama ya hasilnya ya. 62, di sini juga 62. Nah, berarti rumusnya valid. Bisa difahami ya sampai di sini ya. Setelah ini saya akan jelaskan contoh-contoh yang beda lah. Gitu ya, dari yang ini. Kalau ini kan bentuk biasa. Nah, nanti saya jelaskan contoh yang gini gitu ya, yang R-nya itu kurang dari 1, pecahan mungkin atau negatif. Kemudian dan contoh-contoh soal variatif lainnya. Oke, ini dulu ya, di next video ya insyaallah saya jelasin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.